Hai semuanya, kembali ke Fix Trust. Hari ini saya akan menceritakan episode pertama channel ini yang berjudul Teror di Kebun Karet. Marilah kita tonton episode cerita ini. Saya harap kalian bisa menikmati cerita yang saya ceritakan. Sebelum itu saya ingin memberitahu bahwa cerita di episode ini sepenuhnya ialah fiksi. Pada suatu malam, seorang juragan kebun bernama Pak Samsul sedang memeriksa kebun karetnya seorang diri. Alasan Pak Samsul nekat memeriksa kebun karetnya seorang diri karena sudah banyak anak buahnya yang melihat penampakan siluman rusa. Itu jugalah yang membuat seluruh anak buah Pak Samsul tidak berani berada di kebun karet ketika tengah malam. Tentu saja itu membuat Pak Samsul bingung dan tak percaya dengan apa yang sudah dilihat dan disampaikan oleh seluruh anak buahnya. Karena itulah, Pak Samsul memberanikan diri untuk mengecek kebunnya seorang diri. Kenapa aku merasa merinding ya? Tidak biasanya aku seperti ini. Namun tiba-tiba, siluman rusa muncul tepat di belakang Pak Samsul. Seketika membuatnya terkejut setengah mati. Pak Samsul pun memutuskan kabur untuk menyelamatkan diri. Keesokan harinya, ada sebuah mobil pick-up hitam sedang melaju. Mobil itu dikendarai oleh seorang detektif bernama Pak Erikson. Pak Erikson memiliki dua anak yang bernama Karista dan Tommy. Selama ini, Karista dan Tommy selalu ikut bersama Pak Erikson, ayah mereka. Ayah, kita mau kemana? Kita akan pergi ke kebun karet. Ada kasus yang harus ayah selesaikan. Kasus apa lagi kali ini, Ayah? Ayah mendapatkan laporan bahwa ada siluman rusa yang sering bergentayangan di kebun karet. Ayah ditugaskan untuk menyelidiki tempat itu. Di sebuah motel, Pak Samsul sedang menunggu Pak Erikson sendirian. Tak lama kemudian, Pak Erikson pun tiba. Selamat siang, Pak Samsul. Perkenalkan, nama saya Erikson Siahaan. Saya ialah tim detektif dari kepolisian. Apa benar Anda saudara Samsul? Iya Pak Detektif, saya Samsul. Saya yang sudah menghubungi tim detektif untuk datang ke sini. Baiklah kalau begitu, saya ingin bertanya. Apakah betul di kebun Anda sering terjadi penampakan siluman rusa? Iya betul Pak, belakangan ini sering terjadi Pak. Selama ini pekerja-pekerja saya yang selalu melihat sosok itu setiap tengah malam. Saya sempat nggak percaya. Saya coba untuk datang ke kebun karet saya tadi malam sendirian. Ternyata, apa yang diomongin semua anak buah saya itu benar. Saya menyaksikan sosok itu di depan mata kepala saya sendiri. Ketika Pak Erikson sedang menggali informasi dari Pak Samsul, Karista dan Tommy memutuskan untuk berkeliling di kebun karet milik Pak Samsul. Wah, Kakak, kebun ini luas banget ya. Pastinya iya dong, mana ada kebun yang lahannya sempit. Di kebun karet Pak Samsul, seorang pria yang merupakan anak buah kepercayaan Pak Samsul sedang mengawasi para pekerja kebun yang sedang bekerja. Nama orang ini ialah Pak Udin. Semua pekerja pada takut karena sikap Pak Udin yang selalu arogan. Ketika Karista dan Tommy sedang lewat, Pak Udin terpesona dengan kecantikan Karista. Dasar pria kalau sudah lihat perempuan cantik dikit, pinginnya deket-deket. Permisi, Dek. Adek dari mana? Boleh kenalan nggak? Maaf, Bapak mau ngapain emangnya nanya-nanya aku kayak gitu? Aku cuma mengajak adikku berkeliling. Tak lama kemudian, Pak Erikson dan Pak Samsul datang. Semuanya, berkumpul ke sini dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan saya Erikson Siahaan. Saya tim detektif dari kepolisian. Saya datang ke sini karena mendapatkan laporan dari Juragan Samsul bahwa di kebun ini sering ada penampakan siluman rusa. Maka dari itu, malam hari ini, saya akan melakukan penyelidikan di kebun ini untuk menemukan bukti keberadaan makhluk tersebut. Ketika malam tiba, Pak Erikson dengan sangat berani berencana untuk menyelidiki keberadaan siluman rusa itu. Tentu saja Pak Erikson tidak sendirian.
Pak Samsul juga ikut. Selain itu juga Pak Erikson memiliki pistol. Petunjuk pertama pun ditemukan. Sebuah jejak hewan berkuku belah, namun ukurannya tidak wajar. Sedangkan di motel, Karista dan Tommy bersiap untuk istirahat. Tampaknya Tommy sudah sangat mengantuk. Kakak, aku ngantuk banget. Iya, Tommy, adikku. Setelah ini, kamu bisa istirahat. Tiba-tiba, siluman rusa muncul di hadapan mereka. Karista dan Tommy memutuskan kabur meninggalkan motel. Pak Erikson masih berusaha mencari keberadaan siluman tersebut. Pak Detektif, apa yakin Bapak mau cari makhluk itu malam-malam ginian? Ini hutan gelap banget, Pak. Iya, tidak ada waktu lain untuk menangkap siluman rusa itu. Tiba-tiba, siluman rusa muncul dari balik semak-semak. Pak Erikson mencoba menembak siluman rusa itu, namun peluru yang ia tembakkan tidak mempan. Pak Erikson dan Pak Samsul langsung kabur meninggalkan tempat tersebut. Karista dan Tommy saat ini sedang bersembunyi di balik batu besar. Kakak, aku takut, Kak. Tiba-tiba, Karista, Tommy, kalian ngapain di sini? Ayah, tadi ada makhluk siluman rusa di kamar motel. untunglah kalian tidak apa-apa. Sekarang ayah sama Pak Samsul lagi dikejar sama siluman rusa itu. Ayo, kita pergi dari sini. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah lubang besar di tengah-tengah hutan. Tentu saja, Pak Erikson langsung memiliki ide bagaimana cara untuk menangkap siluman rusa itu. Ayo, kita tutup lubang ini dengan daun. Siluman rusa sedang mencari keberadaan mereka. Akhirnya, siluman rusa itu melihat keberadaan Pak Erikson, Karista, dan Tommy. Hei, sebelah sini. Makhluk itu tidak sadar kalau Tommy, Karista, dan Pak Erikson sudah memasang jebakan. Akhirnya ketangkep juga, Pak. Saatnya kita lihat siapa dalang di balik semua ini. Ternyata, dalang dari semua teror tersebut ialah Hah, Udin, kamu rupanya. Pak Udin, saya tanya sama Anda. Apa maksud Anda melakukan semua ini? Mohon maaf, sebenarnya saya melakukan ini semua karena saya tergiur dengan lahan kebun Pak Samsul. Saya selama ini sengaja membuat teror siluman rusa, supaya Pak Samsul takut dan menjual lahan ini. Kurang ajar kamu. Kecewa saya sudah memilih kamu menjadi anak buah kepercayaan saya. Mulai saat ini, kamu saya pecat. satu lagi, Pak Udin. Sebentar lagi polisi juga akan datang. Halo Erikson, kita ketemu lagi. Siapa lagi yang kamu tangkap hari ini? Ini Alif. Saya baru menangkap pelaku teror yang selama ini menyamar jadi siluman rusa. Langsung saja amankan. Siapa? Laksanakan. Demikianlah cerita di episode kali ini. Saya harap kalian menikmati ceritanya. Jika ada yang ingin berkomentar, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih.